Halo, apa kabar? Pernah kepikiran nggak bikin bisnis bareng sahabat? Wah, kayaknya seru banget ya idenya. Tapi kenapa ya kok seringnya malah jadi drama bahkan sampai bubar jalannya? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas kenapa sih itu bisa terjadi dan yang paling penting, gimana cara melakukannya dengan benar. Oke, kita mulai dari yang paling pahit dulu ya. Quote ini nusuk banget kan? Tapi ini bukan buat nakut-nakutin. Kenyataannya, data dan ribuan cerita di luar sana nunjukin kalau jalan ini tuh luar biasa sulit. Banyak banget yang udah ngerasain sendiri. Anehnya tuh gini, justru pas bisnisnya masih kecil, masih susah-susahnya, pertemanan itu solid banget, kelihatan kompak. Tapi, begitu bisnisnya mulai sukses, mulai gede, nah disitulah retakannya mulai kelihatan. Kenapa ya justru kesuksesan yang malah bisa jadi pemicu kehancuran? Yuk kita cari tahu. Nah ini bagian yang menariknya. Gagalnya bisnis pertemanan ini ternyata bukan karena nasib atau nggak jodoh. Ada polanya loh. Kebanyakan itu jatuh ketiga jebakan psikologis yang sebenarnya bisa kita prediksi. Dan kabar baiknya, kalau kita tahu jebakannya apa, kita jadi bisa belajar buat menghindarinya. Jebakan pertama namanya bias persahabatan. Simpelnya gini deh, kita milih partner bisnis karena dia asik diajak nongkrong. Kita mikir, wah ngobrol sama dia nyambung banget, pasti enak nih bisnis bareng. Padahal, keahlian buat jadi teman ngopi yang seru itu beda banget sama keahlian yang dibutuhin buat ngurusin bisnis, ngadepin tekanan, dan ngomongin duit. Dari situ, muncullah masalah kedua, perilaku menghindar. Tahu kan perasaan nggak enakan? Mau negur kerjaan temen yang kurang oke, tapi takut dia tersinggung, takut persahabatannya rusak. Akhirnya, masalah kecil didiemin aja. Lama-lama numpuk, dan tahu-tahu jadi bom waktu yang siap meledak. Dan akhirnya, jebakan ketiga, kekecewaan kumulatif. Ini yang paling bahaya, karena diam-diam, tiba-tiba salah satu pihak ngerasa, kok kayaknya gue kerja lebih keras ya? Kok pengorbanan gue lebih banyak? Ini sering kejadian karena kita salah ngukur. Kita ngebandingin kontribusi kita sama dia pakai kacamata yang sama. Padahal, harusnya kita sadar, mungkin kekuatan dia di tempat lain dan kekuatan kita di tempat lain. Bukannya saling melengkapi, malah jadi saling hitung-hitungan. Oke, serem banget ya 3 jebakan tadi. Tenang. Pertanyaannya sekarang, gimana cara ngatasinnya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Ada 3 prinsip inti, 3 pilar yang bisa bikin persahabatan kalian jadi aset, bukan malah jadi beban buat bisnis. Apa aja 3 pilar itu? Pertama, kembangkan kematangan emosional. Kedua, lakukan komunikasi yang jelas. Dan ketiga, bangun sistem yang transparan. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, pilar pertama, kematangan emosional. Gampangnya gini deh, anggap aja perusahaan itu anak kalian berdua. Kalau orang tua lagi berantem, yang dipikirin kan harusnya apa yang terbaik buat anak, bukan siapa yang benar, ayah atau ibu. Sama kayak di bisnis, ego pribadi harus ditaruh di belakang. Fokusnya satu, apa yang terbaik buat perusahaan. Selanjutnya, komunikasi yang jelas. Ini sering salah kaprah. Jelas itu bukan berarti kasar ya, tapi artinya ngomong langsung ke intinya, nggak pakai kode-kodean. Ada masalah, dibicarain. Tujuannya bukan buat nyerang dia sebagai teman, tapi buat nyerang masalahnya bareng-bareng. Jadi objektif, fokus ke solusi, bukan saling menyalahkan. Dan yang ketiga, ini penting banget, bangun sistem yang transparan. Sering banget kita dengar, kita kan teman saling percaya aja lah. Wah, itu resep bencana. Kepercayaan itu penting, tapi harus didukung sistem. Bikin kontrak hukum yang jelas. Keuangan, buka-bukaan. Siapa masuk jam berapa, siapa klaim biaya apa, semuanya harus ada catatannya. Pakai tools, pakai software, biar semuanya objektif. Profesionalisme itu nomor 1, bahkan buat pendirinya. Oke, tadi kita udah ngomongin cara nyembuhin kemitraan yang udah jalan. Sekarang, gimana kalau kita ngomongin cara mencegahnya? Yaitu, gimana caranya milih partner yang benar dari awal banget. Kuncinya itu satu, cari potongan puzzle yang melengkapi kamu, bukan cari cerminan diri sendiri. Kalau kamu jagonya mikirin ide besar dan strategi, ya jangan cari partner yang kayak gitu juga. Nanti siapa yang ngerjain? Kamu butuh orang yang jago di operasional, yang detail, yang bisa mastiin semua ide kamu itu jalan. Saling mengisi, bukan saling tumpang tindih. Jadi, pas milih co-founder, coba deh checklist ini. Di luar status sahabat ya. Pertama, lihat rekam jejaknya. Dia ini tipe omdo atau beneran finisher? Kedua, nilai-nilai intinya sama nggak sama kamu. Soal kejujuran, kerja keras, itu penting banget. Ketiga, dia mau belajar dan tumbuh bareng nggak? Atau dia ngerasa udah paling pintar? Ini semua krusial banget. Oke, kita udah bahas jebakannya, solusinya, cara milih partner. Tapi, ada satu hal lagi, fondasi dari ini semua. Dan jujur aja,
Ini sering banget kita lupain. Dimulainya bukan dari orang lain, tapi dari Diri kita sendiri. Ya, kesadaran diri. Sebelum kita sibuk menilai orang lain, coba deh ngaca dulu. Jujur sama diri sendiri. Apa sih kekuatan gue? Apa kelemahan gue yang paling parah? Peran gue di bisnis ini sebenarnya apa? Jangan-jangan kita nuntut partner kita punya keahlian yang sebenarnya kita sendiri nggak punya. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan reflektif. Sebelum kamu nanya, apakah dia partner yang tepat buat gue? Coba tanya dulu ke diri sendiri, apakah gue adalah partner yang tepat buat dia? Coba direnungkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.